Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami sangat bersyukur buat hari ini. Kami berterima kasih buat kebaikan dan pertolongan-Mu kepada kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana ada, itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu sekalipun secara online hari ini karena situasi dan keadaan kota kami. Marilah Tuhan menolong kami, urapi firman-Mu, biarlah firman-Mu kami dengar dan mendatangkan berkat kepada kami, sehingga iman kami semakin kuat. Kami tetap semangat untuk memuliakan nama-Mu, sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu pada hari-hari ini. Kuatkan kami terus untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu, supaya firman-Mu itu benar-benar tertanam di tanah hati kami yang baik, dan iman kami bertumbuh. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Suatu hari yang indah bagi kita, sekalipun kita hari ini di minggu yang kedua baru kita masuki tahun 2021 ini, tetapi keadaan kota dan bangsa kita COVID-19 semakin meningkat. Itulah sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara kita ibadah secara online di rumah demi kebaikan kita bersama. Tetapi sekalipun kita beribadah di rumah, jangan mengurangi semangat kita berdoa, jangan mengurangi semangat kita membaca firman, jangan kita mengurangi semangat kita untuk melayani Tuhan. Tetap semangat sekalipun ada di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, situasi yang sulit. Oleh sebab itu, kita dengar firman Tuhan, kita buka firman Tuhan untuk kita semua, untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Dari Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat pertama, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, saudara yang diberkati Tuhan, kita baru memasuki tahun yang baru ini. Kita sudah melihat keadaan situasi yang tidak menguntungkan kehidupan kita. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita hari ini akan mendengar firman Tuhan seperti yang saya katakan, ibadah tahun baru. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki tahun yang baru ini, ada banyak kerinduan kita. Tetapi saya katakan, supaya kita bisa menang, supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, maka kita memasuki tahun yang baru ini, kita harus beriman kepada Kristus. Sama-sama katakan, beriman kepada Kristus. Amin. Nah, untuk kita menjalani tahun yang baru ini dengan harapan Tuhan menyertai dan bisa kita menang di dalam segala perjalanan hidup kita,
harus kita masuk dengan beriman. Karena beriman kepada Tuhan itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itulah iman. Iman itu adalah mengaminkan firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan kita imani, saudara-saudara, kita aminkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Artinya amin di sini, saya percaya perkataan Tuhan. Jadi kalau kita mengaminkan firman Tuhan, kita percaya perkataan Tuhan, kita ikuti apa yang dikatakan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan bisa menang, kita diberkati Tuhan, kita akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan di tahun yang baru ini. Jadi pastikan hidup saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahun ini menjadi orang-orang yang beriman, yaitu mengaminkan apa yang dikatakan Tuhan, supaya itu mendatangkan pertumbuhan iman percaya kita, semangat kepada Tuhan, yaitu memperkatakan firman Tuhan, saudara-saudara. Karena iman itu dikatakan Roma 10 ayat 17 timbul dari mendengar firman Tuhan. Jadi mari kita senang mendengar firman Tuhan, mari kita senang untuk merenungkan firman Tuhan, karena iman kita bisa kuat, iman kita bisa bertumbuh kalau kita senang membaca firman Tuhan, lalu kita aminkan, lalu kita percayakan, yaitu firman Tuhan itu menjadi bagian hidup kita, sehingga firman Allah itu mendatangkan kekuatan kepada kita. Firman Allah itu membawa berkat kepada kita. Jadi jangan kita sudah ada permasalahan tidak membaca firman. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua katakan bahwa dia merenungkan firman siang dan malam, sehingga perjalanannya berhasil dan beruntung. Nah, kalau kita mau berhasil di tahun ini, kalau kita mau beruntung di tahun ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita senang membaca firman, senang berdoa, merenungkan firman itu siang dan malam, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maka iman kita akan bertumbuh, saudara-saudara, menjadi dewasa ke arah Kristus, seperti tema Natal kita, yaitu bertumbuh ke dalam dewasa ke arah Kristus. Artinya ke arah Kristus, iman kita itu ke arahnya, tujuannya jelas, yaitu Kristus, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat sekalipun ada tantangan pada hari-hari ini, saudara-saudara. Banyak kita lihat situasi sekarang ini, saudara-saudara, masa COVID-19 ini, orang tua, orang anak-anak, pejabat, rakyat biasa, orang kaya, dokter, banyak orang meninggal, saudara-saudara. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Jadi jangan takut akan masalah, jangan takut keadaan dunia ini. Kalau Bapak Ibu Saudara dengan saya beriman kepada Tuhan, karena Dialah yang punya kuasa, yang mengatur segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Contohnya seperti Abraham, saudara-saudara. Kita buka ayatnya ini, saudara-saudara. Ayat ini sangat memberkati kehidupan kita, yaitu Roma pasalnya yang keempat, Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap,
Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara firman ini. Kalau kita perhatikan, kita renungkan dan kita imani di dalam kehidupan kita, yaitu Abraham sebagai contoh saudara. Sekalipun ia tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Sekalipun Abraham melihat keadaan yang terjadi pada waktu itu, saudara-saudara, tidak mungkin, namun dia beriman, berharap kepada Tuhan. Jadi ayat yang ke-19 dikatakan, justru dia katakan imannya tidak menjadi lemah, walaupun mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Nah, jadi ketika Abraham mengalami satu permasalahan, pergumulan seperti mungkin kita hari ini di kota kita, di bangsa kita dengan pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, ini satu permasalahan yang kita lihat, saudara-saudara. Kita dengar di sana meninggal, di sana meninggal. Ini permasalahan, saudara-saudara. Nah, untuk kita. Nah, ketika permasalahan itu secara kacamata datang ke Abraham, dikatakan di sini, saudara-saudara, imannya tidak lemah. Imannya tidak lemah. Nah, justru dia membangkitkan imannya, sekalipun secara kacamata kita lihat, waduh ini ada masalah. Nah, jadi Abraham imannya tidak lemah ketika ada permasalahan, ketika ada masa pergumulan, gitu. Nah, inilah yang memberi kekuatan kepada kita, semangat kepada kita untuk masuk di tahun yang baru ini, saudara-saudara, yang hari-hari ini kita lihat meningkat virus COVID-19 ini. Ini permasalahan yang serius. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan ini, jangan sampai iman kita lemah. Justru dikatakan di sini imannya diperkuat, harapannya diperkuat kepada Tuhan, yaitu iman dan harapan Abraham. Sekalipun dia melihat keadaan itu, saudara, tetapi dikatakan terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Nah, jadi ketika kita menghadapi permasalahan, tantangan hidup ini, saudara, iman kita perkuat, saudara. Kita tidak tahu sampai di mana lagi, berapa lama lagi masalah COVID-19 ini akan berakhir. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya sampaikan, biarlah kita tetap kuat dalam iman. Berimanlah kita di tahun ini. Kita akan melihat kuasa Tuhan seperti Abraham. Begitu dia memperkuat imannya, begitu dia mempercayakan janji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia tidak goyah, saudara. Pada akhirnya Allah menggenapi janji itu kepada Abraham, sehingga dia disebut bapa orang
percaya, Bapak orang yang beriman. Nah demikian pun Bapak Ibu Saudara dengan saya, di tengah-tengah situasi keadaan masa yang sulit hari-hari ini, mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan janjinya kita pegang, dan mari kita semangat untuk di dalam mengiring dan melayani Dia. Sama dengan perempuan yang kedua, contoh perempuan yang 12 tahun penyakit pendarahan, saudara-saudara. Begitu dia beriman kepada Tuhan dan dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus, dia sudah 12 tahun dia menderita penyakit pendarahan. Dia mengalami permasalahan yang cukup lama, 12 tahun. Nah, kita, bangsa kita baru masuk tahun yang kedua. Tapi perempuan yang 12 tahun dia berpenyakit pendarahan ini, dia cukup lama. Tetapi begitu dia dengar Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menolong setiap orang yang datang kepadanya, yang percaya, yang beriman kepadanya. Dia dengar dan dia datang kepada Tuhan. Dia katakan, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Maka dengan iman, perempuan yang 12 tahun berpenyakit pendarahan ini, begitu dia percaya kepada Yesus dan dia beriman, maka Alkitab katakan di Markus 5 ayat 25 sampai 29, saudara, kita buka ayatnya. Markus pasalnya yang kelima, kita baca ayat ini karena ini sangat memberkati kita di tengah-tengah situasi yang kita hadapi hari ini. Saya tidak tahu seberapa banyak pergumulan kita, seberat apa pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita percaya firman Tuhan ini. Markus 5 ayat 25 sampai 29, dia katakan begini, Bapak Ibu Saudara. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun ia sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, inilah berkat orang yang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus penolong kita, juru selamat kita. Bahwa perempuan ini begitu dia datang dan percaya kepada Yesus dan bertindak untuk menjamah jubahnya Yesus, maka seketika itu masalahnya, penyakitnya hilang dan sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat pertolongan Tuhan, kalau kita melihat berkat Tuhan, kalau kita melihat mujizat Tuhan di tahun yang baru ini, sekalipun situasi tidak menentu, percayalah, berimanlah, maka mujizat akan terjadi. Mari kita sungguh-sungguh untuk bertumbuh di dalam iman ke arah Kristus, sehingga kita akan melihat pertolongan dan campur tangan Tuhan. Mari kita semangat terus maju di dalam Tuhan, sehingga kita akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan lakukan kepada kita. Jangan takut, jangan khawatir, maju dalam Tuhan, beriman, pasti pertolongan, mujizat Tuhan menjadi bahagian kita.
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman-Mu Tuhan yang memberkati kami, yang menguatkan kami di tengah-tengah situasi keadaan kota dan bangsa kami, bahkan dunia hari-hari ini. Tuhan, Engkau meneguhkan kami supaya kami masuk di tahun baru ini menjadi orang-orang yang beriman, yang menuruti Engkau Tuhan, dan mujizat-Mu menjadi bahagian kami, pertolongan Tuhan menjadi bahagian kami. Tuhan, meteraikan firman-Mu di setiap kami yang sudah mendengar. Iman kami tumbuhkan ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan umat-Mu hari-hari ini, Tuhan Yesuslah jawabannya. Tolonglah kami semua supaya kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh mengiring Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kemenangan berkat Tuhan menjadi bahagian kami. Haleluya.